Satu rumah warga telah dibawa arus. Itu jembatan Pintu Lima. Ketika hujan tak kunjung reda, Aceh Tengah dan Bener Meriah berubah menjadi lautan bencana. Ribuan rumah hilang, akses lumpuh total, dan ribuan jiwa berjuang untuk selamat. Hujan deras yang mengguyur wilayah tengah Aceh sejak Rabu, 26 November 2025, membawa petaka besar bagi masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dalam hitungan jam, banjir bandang dan longsor menghancurkan pemukiman, merobohkan jembatan, serta menenggelamkan akses utama yang selama ini menjadi jalur vital antar kabupaten. Di Aceh Tengah, air bah menerjang dengan kecepatan yang tak memberi kesempatan bagi warga untuk menyelamatkan harta benda mereka. Menurut BPBD Aceh Tengah, 1.890 unit rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga hancur total. Banjir bandang juga memutus 15 jembatan penghubung antar desa dan kecamatan, membuat ribuan warga terjebak tanpa akses keluar. Di Kecamatan Bebesen, kampung-kampung seperti Bebesen Mersah Toa, Paya Ilang, Juru Mudi, Vestak, dan Daling menjadi saksi bisu keganasan air bah dan material longsor. Belasan rumah tertimbun dan jalan sepanjang 5 km runtuh ke lembah. 3 warga, Heru, Aldi, dan Yuti, ditemukan meninggal setelah terseret arus deras. Kerusakan lebih besar tampak di Kecamatan Bintang, di Konyel, Kelitu, Sintep, dan Balai Kejuren Nosar. Lebih dari 45 rumah terkubur tanah. Di Celala, banjir menghancurkan 100 hektar sawah, memutus jalan, dan menimbun puluhan rumah. Sementara itu di Kecamatan Kebayakan, 3 warga meninggal di Paya Tupi Baru, dan 2 korban lainnya ditemukan tertimbun longsor di wilayah Ketol. Tempat jembatan beton ikut hilang diterjang banjir. Telah terjadi banjir bandang di antara perbatasan Kampung Rutiguru dengan Ujung Gele. Selain pemukiman, fasilitas umum seperti sekolah dasar, menasah, kebun, dan jembatan rangka baja juga mengalami kerusakan. Total 3.213 kepala keluarga kini tinggal di pengungsian, tersebar di masjid, menasah, sekolah, gedung serbaguna, hingga rumah warga. Kecamatan Bintang menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, lebih dari 2.000 kakak. Di Bener Meriah, situasinya tak kalah kritis. Bencana di Wih Delong, Kampung Balere Delong, membuat akses seluruh kabupaten itu lumpuh total. Listrik padam, jaringan komunikasi hilang, dan lebih dari 30 jembatan putus, membuat seluruh jalur masuk ke Bener Meriah terputus dari semua sisi, baik dari Aceh Tengah, Bireun, maupun Loh Sumawe. Warga mulai panik. Sembako habis di kios dan toko. Akses internet juga tidak tersedia. Pada Sabtu malam, 29 November 2025, ratusan warga berbondong-bondong menuju kantor bupati hanya untuk mencari sinyal, sekedar menghubungi keluarga dan meminta pertolongan.
Di Desa Seni Antar, Kecamatan Permata, bantuan masih sangat berbatas. Masyarakat bertahan seadanya sembari menunggu distribusi logistik dari pemerintah yang terus berupaya menjangkau wilayah paling terisolasi seperti Mesidah, Permata, dan Syiah Utama. Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Nagan Raya Aceh Tengah pun tak kalah parah. Di Betung Ateh Banggalang, jalur utama itu putus total, melumpuhkan mobilitas dan memperpanjang isolasi wilayah tengah Aceh. Di Kampung Kenawat, warga terpaksa menyeberang menggunakan perahu karena jembatan satu-satunya tergerus banjir dan tak lagi dapat dipakai. Motor aku ba anu pas badan ini. Uy, papaingan di kerahaw itu. Bari amay orang. Oh ya. Sementara itu, di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, aksi heroik Babinsa Koramil 09 Ketol menjadi terang di tengah kegelapan bencana. Dengan peralatan sederhana, ia membuka jalur penyelamatan darurat bagi warga yang terjebak, membantu mengevakuasi anak-anak, lansia, dan perempuan ke tempat aman. Di Totor Pungki, Desa Pantan Tengah, Kecamatan Rusip Antara, dokumentasi warga memperlihatkan rumah-rumah yang tenggelam lumpur, jalan terputus, dan alat berat belum bisa masuk untuk membantu evakuasi. Warga bertahan dengan bantuan dari keluarga, relawan, dan masyarakat sekitar yang datang secara mandiri. Enang-enang sudah tumbang. Jalan Takengon Birun. Di perbatasan antara Kecamatan Benar Kelipa dengan Kecamatan Pondok Baru, jalan terputus karena banjir bandang ini. Oke, ini terlihat anggota Polri dari Polsek Limang Gajah membantu masyarakat yang sakit. Berita Terus Putraga menggendong masyarakat yang sakit untuk dibawa. Jalur 2 Simpang 3. Hari ini, meski hujan telah mereda, ancaman belum sepenuhnya hilang. Longsor susulan masih berpotensi terjadi. Relawan, TNI, BPBD, serta masyarakat terus bekerja membuka akses yang tertimbun material. Mereka berjuang tanpa henti untuk mencari korban, mengevakuasi warga terjebak, dan membuka jalur bantuan. Pemerintah mengimbau semua masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan segera mengungsi jika kondisi semakin mengkhawatirkan. Karena hingga kini, sebagian besar wilayah masih berada dalam status siaga bencana. Jalan jembatan jembatan. Oh, habis. Rumah warga telah dibawa arus. Bencana ini menjadi pengingat betapa rentannya masyarakat di daerah perbukitan Aceh terhadap curah hujan ekstrim. Di tengah keterbatasan dan isolasi, semangat gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan terbesar masyarakat untuk bangkit dari bencana yang meluluhlantakkan kampung-kampung mereka. Tapi nanya kora, di parahan mo tao ni. Depan.